Rares marah besar, memarahi Joko di depan umum, dan langsung memecatnya. Ku bangun tepat pukul 05.30 pagi, seperti biasa. Alarm ponselku tidak berbunyi keras, hanya getar halus yang menyusuri bantal sutra. Cara yang sudah kusetting selama 3 tahun terakhir agar tidak mengganggu ritme tidur. Aku membuka mata, menatap, langit-langit kamar yang tinggi dihiasi lukisan abstrak karya seniman Yogyakarta yang harganya setara dengan DP rumah tipe 45 di Bekasi. Di luar jendela, Jakarta belum benar-benar terbangun. Kabut tipis menyelimuti gedung-gedung di seberang kompleks perumahan elitku di Pondok Indah. Tapi aku sudah harus mulai. Aku bangkit, melangkah ke kamar mandi marmer dengan lantai yang dipanaskan otomatis. Air shower mengalir pada suhu 38 derajat Celcius, suhu ideal untuk membangunkan tubuh tanpa membuat kulit kering. Sementara aku menyikat gigi dengan pasta organik dari Swiss, layar cermin menyala menampilkan jadwal harianku. Non-Nanshim 15, sarapan. Non-Nanshim 45, meeting dengan investor Singapura. 08 Manshirwa, launching produk baru, Nexora Tech. Pshibwonshu, review kinerja. Tim R&D. Semua dikodekan dengan warna. Merah untuk prioritas tinggi, kuning untuk tunda maksimal 15 menit, hijau untuk fleksibel. Aku bukan orang yang suka menunda. Waktu, bagiku, bukan sekadar angka di jam dinding. Ia adalah mata uang paling berharga. Setiap menit yang terbuang adalah uang yang menguap, peluang yang lepas, reputasi yang retak. Aku belajar ini dari ayahku, seorang taipan properti yang dulunya bekerja sebagai tukang ojek. Ia bilang, "Anakku, di dunia ini hanya 2 hal yang tidak bisa dibeli, waktu dan kesempatan. Kalau kau buang salah satunya, hidupmu akan jadi cicilan yang tak pernah lunas." Aku Raras Wijayanti, 28 tahun, CEO Nexora Tech, perusahaan teknologi logistik berbasis AI yang valuasinya menyentuh $150 juta AS dalam waktu 2 tahun. Aku satu-satunya perempuan di daftar Forbes 30 Under 30 dari sektor teknologi di Asia Tenggara tahun ini. Kantorku berada di Menara Sentral, lantai 42. Rumahku adalah villa 2 lantai dengan taman vertikal, sistem keamanan canggih, dan staf yang terdiri dari 2 asisten rumah tangga, seorang koki pribadi, dan seorang sopir, Joko. Ya, Joko Bond pagi ini. Seperti biasa, Joko sudah menunggu di depan rumah pukul 06.40, mobil Mercedes hitam mengilat siap mengantarku. Tapi saat aku keluar pukul 06.43, dia belum masuk ke mobil. Aku menatap jam tangan Rolexku, 3 menit keterlambatan. Dahiku kerut. Joko, ayo. Meeting pukul 07.06. Kita harus sampai pukul 06.55. Tidak boleh terlambat, ujarku tegas, membuka pintu belakang. Dia bergegas masuk, napasnya agak tersengal. "Maaf Bu Raras, tadi di depan tol ada nenek jatuh, saya bantu dulu." "Nenek jatuh?" Potongku, suaraku naik setengah oktav. "Joko, kita bukan ambulans, kita punya agenda. Investor dari Singapura sudah menunggu. Kau pikir waktu mereka tidak berharga?" Aku menatapnya lewat kaca spion, matanya menunduk. Tapi aku tidak peduli. Aku bukan orang yang mudah dikasihani. Dalam dunia bisnis, emosi adalah kerentanan. Dan kerentanan adalah kelemahan. "Kita akan terlambat 5 menit, katanya pelan. Aku menghela napas panjang, jari-jariku mengetuk jok kulit dengan ritme cepat. 5 menit. 5 menit saja bisa menghancurkan momentum presentasi, membuat investor ragu, dan berpotensi menunda suntikan dana $20 juta. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku akan naik taksi, ujarku dingin, membuka pintu. Tapi, Bu, tidak ada tapi. Kamu sudah melanggar aturan pertama di sini. Jangan pernah membuatku terlambat. Aku keluar, mengambil ponsel, memesan taksi online. Dalam waktu 2 menit, taksi datang. Aku masuk, memberi alamat, dan menatap lurus ke depan. Di spion, kulihat Joko masih duduk di mobilnya, tangannya mencengkeram kemudi, bahunya turun. Tapi aku tidak merasa bersalah. Aku merasa benar. Di kantor, suasana tegang. Investor dari Singapura, Mr. Lim dan timnya, sudah duduk di ruang meeting.
Aku datang pukul 6.58. Cukup. Aku langsung membuka presentasi dengan percaya diri. Slide. Demi slide ku jelaskan. Algoritma rute tercepat, pengurangan emisi karbon, kolaborasi dengan pemerintah untuk Smart City. Mereka mengangguk-angguk. Beberapa kali bertepuk tangan kecil. Presentasi berakhir pukul 2.45. Mr. Lim tersenyum. Excellent, Ms. Raras. Your precision is impressive. We'll proceed with the investment. Aku tersenyum tipis. Kemenangan. Tapi saat mereka pergi, asistenku, Dina, mendekat. Bu, tadi ada telepon dari Joko. Dia ingin minta maaf. Katanya dia tadi menolong seorang nenek yang stroke dan sempat dibawa ke RS. Makanya terlambat. Aku mendengus. Sudah kubilang, Dina. Tidak ada alasan. Aturan adalah aturan. Dia tahu risikonya. Dina mengangguk pelan, tapi katanya dia sudah bekerja di rumah ibu selama 3 tahun. Tidak pernah telat. Bahkan saat anaknya sakit, dia tetap datang. Aku menatapnya. Kalau dia tidak bisa mengatur waktu, itu bukan urusanku. Aku butuh profesional, bukan orang baik. Dina pergi. Aku kembali ke meja kerjaku, membuka laptop. Tapi entah kenapa, kata-kata Dina terus bergema. Tidak pernah telat. Anaknya sakit. Orang baik. Aku membuka aplikasi manajemen SDM perusahaan. Mencari nama Joko Santoso. Klik nonaktifkan. Status. Diberhentikan, pelanggaran disiplin. Keterlambatan berdampak bisnis. Aku mengetik pesan singkat. Joko, keputusan sudah final. Gaji dan pesangon akan dikirim hari ini. Terima kasih atas kerja sama selama ini. Aku kirim. Layar ponselku mati. Tapi hatiku, entah kenapa, tidak sejernih biasanya. Sore itu, setelah rapat panjang dengan tim marketing, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Udara Jakarta pengap. Aku duduk di mobil, kali ini dengan sopir cadangan, Pak Budi, yang lebih tua dan lebih hati-hati. Tapi saat melewati jalan kecil menuju rumah, aku meminta rute alternatif. Aku ingin melewati jalur lama yang dulu selalu dilalui Joko, dan tanpa sengaja, aku melihatnya. Di depan sebuah warung kopi kecil, di bawah pohon beringin, duduk seorang pria paruh baya dengan kaos oblong lusuh. Ia sedang makan nasi bungkus, ditemani sebotol air mineral. Wajahnya lesu. Tapi aku mengenalinya. Joko, aku menyuruh Pak Budi berhenti. Aku turun, meski sepatu hak tinggiku nyaris tenggelam di tanah becek, aku berjalan pelan mendekat. Joko. Ia menoleh. Matanya membesar. Ia langsung berdiri, meski tangannya masih memegang nasi bungkus. Bu Raras, saya. Aku memotong. Kenapa kau di sini? Kau punya rumah, kan? Ia menunduk. Di kampung, Bu, tapi saya baru saja kehilangan pekerjaan. Harus cari kerja lain. Aku merasa sesuatu menghantam dadaku, tapi aku menahannya. Aku bukan tipe yang mudah menyesal. Kau tahu konsekuensinya, ujarku datar. Aku tidak bisa memaafkan keterlambatan, apalagi saat itu. Joko mengangguk. Saya tahu, Bu. Saya hanya ingin membantu orang. Saya pikir, itu juga penting. Aku terdiam. Penting? Dalam dunia yang kubangun, membantu tidak masuk dalam KPI. Tidak ada metrik untuk empati. Aku memutar tubuh. Kau akan dapat pesangon. Gunakan untuk hal yang baik. Aku kembali ke mobil. Tapi sebelum pintu tertutup, Joko berbicara pelan, hampir seperti bisikan. Saya juga merawat Eyang Pramana, Bu. Sudah 10 tahun. Setiap minggu saya ke panti, bawa obat, temani beliau makan. Karena saya tahu beliau tidak punya siapa-siapa. Aku membeku. Eyang Pramana, kakekku, aku menatapnya. Apa? Kau merawat kakekku? Joko mengangguk. Beliau sering menyebut nama ibu. Tapi beliau tidak marah. Malah selalu bilang, cucuku sibuk. Pasti dia penting. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku sesak. Aku masuk ke mobil, menyuruh Pak Budi pergi. Tapi selama perjalanan pulang, aku tidak melihat pemandangan kota.
Yang kulihat hanya wajah Joko, wajah kakekku, dan 5 menit yang baru saja menghancurkan segalanya. Malam, itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop masuk ke sistem keamanan rumah. Aku putar rekaman CCTV dari pagi tadi. Aku ingin melihat sendiri apa yang terjadi sebelum aku turun. Kamera depan menunjukkan Joko keluar dari mobil, berlari ke arah seorang perempuan tua yang terjatuh di trotoar. Ia menahan kepalanya, memanggil taksi, bahkan membayar ongkosnya ke rumah sakit. Ada seorang perawat yang mengucapkan terima kasih. Waktu di layar 06.638, 06.43, 5 menit. Hanya 5 menit yang digunakannya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Aku menutup muka dengan tangan. Air mataku jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena aku baru sadar. Selama ini, aku bukan pemimpin. Aku bukan manusia. Aku hanyalah mesin yang mengukur waktu, tanpa pernah mempertanyakan arti dari waktu itu sendiri. Dan di tengah malam yang sunyi, aku menangis. Bukan untuk Joko, tapi untuk diriku yang telah kehilangan kemanusiaan, dan mungkin satu-satunya orang yang masih mencintai kakekku seperti anak sendiri. Aku tidak tidur semalaman. Rekaman CCTV itu terus berputar di kepala, seperti film yang diputar ulang tanpa izin. Wajah Joko, tenang, sigap, penuh perhatian, berbenturan dengan ingatan suaraku sendiri yang dingin, tajam, menghakimi. Kita bukan ambulans. Kalimat itu sekarang terasa seperti tamparan. Aku, yang selalu bangga dengan keputusanku yang logis, tiba-tiba merasa seperti penjahat dalam drama keluarga murahan. Pagi datang, tapi aku tidak merasakan kesiapan. Tidak ada semangat untuk memulai hari. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang mulai memerah oleh cahaya matahari. Biasanya, inilah saat aku membuka daftar to-do harian, memeriksa laporan keuangan, atau menyiapkan presentasi. Tapi pagi ini, aku hanya bisa memikirkan satu hal. Eyang Pramana, kakekku. Eyang Pramana, satu-satunya anggota keluarga yang pernah benar-benar memperlakukanku sebagai manusia, bukan sebagai proyek masa depan. Dulu, saat aku masih kecil, ia yang mengajarkanku membaca filsafat sederhana di teras rumah sambil menyeruput teh jahe. Ia yang bilang Raras, dunia ini bukan tempat untuk cepat, ia tempat untuk hadir. Tapi sejak aku masuk dunia korporat, aku menganggap ucapannya terlalu kuno. Aku sibuk, aku penting, aku tidak punya waktu untuk hadir. Dan sekarang, ternyata selama ini, orang yang aku pecat karena 5 menit keterlambatan adalah satu-satunya yang benar-benar hadir untuk Eyang. Aku bangkit, mengenakan kaos olahraga, bukan pakaian kerja. Aku tidak akan ke kantor hari ini. Aku harus tahu kebenarannya. Aku turun ke lantai bawah, mencari Ibu Tini, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumahku sejak aku kecil. Ibu Tini, panggilku pelan. Ia menoleh dari dapur, tangan masih memegang serbet. Ada apa, Bu Raras? Kamu tahu Joko, kan? Sopir yang aku pecat kemarin? Ia mengangguk, wajahnya muram. Ya, Bu, saya dengar. Kasihan dia. Aku menelan ludah. Kamu tahu, dia bilang dia merawat Eyang Pramana? Ibu Tini menatapku, seolah heran aku tidak tahu. Ibu belum tahu. Ya, tahu apa? Ia menarik napas, lalu berjalan ke meja kecil di sudut ruang makan. Ia membuka laci, mengambil sebuah amplop coklat yang sudah usang. Ini dari Joko. Setiap bulan, dia kirim uang ke panti jompo tempat Eyang dirawat. Lewat saya. Biar tidak ketahuan. Katanya, supaya ibu tidak merasa bersalah, aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada struk transfer, foto kecil Eyang yang sedang tersenyum, dan secarik kertas dengan tulisan tangan Joko, untuk kebutuhan obat dan nutrisi Eyang Pramana. Mohon jangan beritahu Bu Raras. Saya tahu beliau sibuk. Saya hanya ingin Eyang tetap sehat. Aku menutup mata. Dadaku terasa seperti ditindih batu. Selama ini, aku mengira Eyang dirawat oleh yayasan keluarga, bahwa biayanya ditanggung oleh dana warisan. Aku bahkan tidak pernah menjenguknya lebih dari 2 kali dalam 3 tahun terakhir.
Aku hanya mengirim uang ke rekening panti, lalu menganggap tanggung jawabku selesai. Tapi ternyata ada orang yang melakukan lebih dari sekadar kewajiban. Orang yang tidak punya hubungan darah, tidak diwajibkan secara hukum, tapi tetap datang setiap minggu dengan hati yang tulus. Panti jomponya di mana, Putini? Tanyaku. Suaraku serak. Panti Tresna Werda, di Cipayung, dekat pemukiman padat. Joko selalu naik angkot ke sana, kadang hujan, kadang panas. Aku mengangguk. Aku mau ke sana. Sekarang. Aku tidak membawa sopir. Aku tidak ingin ada yang tahu. Aku mengendarai sendiri SUV hitamku, memakai kacamata hitam dan hoodie, seperti orang yang sedang bersembunyi. Perjalanan dari Pondok Indah ke Cipayung memakan waktu hampir 2 jam karena macet. Jakarta pagi selalu seperti ini. Manusia berlomba, mesin menggerung, dan waktu terus berjalan tanpa peduli. Tapi kali ini, aku tidak marah karena macet. Aku malah merasa rendah. Di sepanjang jalan, aku melihat anak-anak berseragam sekolah berdesakan di angkutan umum, ibu-ibu membawa kardus berjalan kaki di bawah terik, pedagang kaki lima membuka lapak dengan wajah letih. Dan aku duduk di mobil ber-AC, dengan kopi, espresso dari barista langganan, merasa superior karena tidak pernah telat 5 menit. Ironi hidupku terasa begitu menyakitkan. Sampai di panti, aku parkir jauh dari pintu utama. Aku tidak ingin mobilku mencolok. Aku masuk dengan langkah pelan, menyapa petugas di resepsionis dengan suara yang sengaja kuredam. Permisi, saya ingin menjenguk Eyang Pramana, keluarga dari pihak cucu. Petugas itu mengangguk. Oh, Eyang Pramana? Beliau di Pavilion B, kamar 7. Tapi hati-hati, beliau sedang agak gelisah pagi ini. Aku mengangguk, berjalan menyusuri lorong sempit dengan lantai plesteran retak. Bau obat dan masakan sederhana menyatu di udara. Beberapa lansia duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Aku merasa asing. Ini bukan dunia yang biasa. Kumasuki. Dunia yang kubangun adalah gedung kaca, konferensi video, dan angka-angka di layar. Bukan tempat seperti ini, tempat di mana waktu berjalan lambat dan manusia ditinggalkan perlahan. Aku tiba di depan kamar 7. Pintu terbuka sedikit. Aku mengintip, dan apa yang kulihat membuatku terpaku. Di dalam Joko sedang duduk di samping tempat tidur Eyang. Ia membasuh kaki kakekku dengan air hangat, sambil berbisik pelan. Santai saja, Eyang. Nanti kita makan bubur kesukaan Ibu Rarasya. Yang manis, pakai gula aren. Eyang Pramana, yang selama ini hanya bisa mengoceh tidak jelas, mengangguk pelan. Bahkan, ia tersenyum. Aku menahan napas. Aku tidak pernah melihat Eyang seperti ini. Bahkan saat aku menjenguknya 2 tahun lalu, ia hanya menatapku, lalu memalingkan muka seolah tidak mengenali. Tapi sekarang, ia tersenyum. Karena Joko. Aku menyaksikan Joko mengganti baju Eyang dengan pakaian bersih, membantunya duduk, lalu memberinya minum dari botol kecil. Setiap gerakannya lembut, penuh hormat, seperti anak merawat ayahnya. Lalu tiba-tiba, Eyang membuka mulut. Raras, kapan pulang? Jantungku berhenti. Joko tersenyum, menepuk tangan Eyang. Nanti Eyang, nanti dia pulang. Dia sibuk, tapi dia sayang Eyang. Dia baik, cuma lupa. Aku menutup mulutku agar tidak menangis. Aku bersembunyi di balik dinding, tapi air mata sudah mengalir deras. Aku bukan hanya lupa, aku sengaja melupakan. Aku mengira dengan uang, segalanya bisa diselesaikan. Tapi ternyata, yang dibutuhkan Eyang bukan uang. Ia butuh kehadiran. Butuh rasa dicintai. Dan satu-satunya orang yang memberinya itu adalah orang yang aku hina, pecat, dan perlakukan seperti sampah. Aku pulang tanpa masuk ke kamar. Aku tidak berani. Aku merasa seperti penjahat yang menyelinap pergi dari tempat kejahatannya. Di mobil aku menangis. Tidak seperti biasanya. Tidak diam-diam, tidak tertahan. Aku menangis keras, sampai sesak napas. Aku menyesal. Bukan karena keputusanku merugikan bisnis,
tapi karena aku merugikan manusia. Saat tiba di rumah, aku langsung naik ke kamar, membuka laci meja kerjaku. Di dalamnya, ada album foto lama. Aku membukanya. Di halaman pertama, foto Eyang dan aku saat aku masih kecil, duduk di ayunan taman. Di bawahnya, ada tulisan tangan Eyang. Untuk Raras, yang selalu membawakan bunga untukku. Semoga kamu selalu tahu, cinta itu bukan soal besar, tapi soal sering. Aku menangis lagi. Lalu aku membuka ponsel, mencari nomor Joko. Aku mengetik pesan, Joko, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya ingin bertemu. Bolehkah aku menunggu? 1 menit. 2 menit. Tidak ada balasan. Aku mencoba menelepon. Tidak aktif. Aku membuka aplikasi transfer, lalu mengirim sejumlah uang besar ke rekeningnya. Jauh lebih besar dari pesangon. Yang seharusnya. Disertai catatan, untuk Eyang. Untuk keluarga Anda. Dari saya yang menyesal. Tapi aku tahu, uang itu tidak akan mengubah apa-apa. Keesokan harinya, aku datang lagi ke panti. Tapi petugas bilang, Eyang Pramana tidak ada. Joko, yang jemput kemarin sore, katanya mau bawa Eyang ke rumah keluarganya di Jawa Tengah. Istirahat. Aku terdiam. Joko membawa Eyang pergi, tanpa izin, atau tanpa perlu izin? Aku kembali ke mobil. Di kursi penumpang, aku menemukan secarik kertas kecil yang tidak kusadari sebelumnya. Ternyata, saat aku memarkir mobil tadi, seseorang menyelipkannya. Di atas kertas itu, hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tinta biru. Maaf tidak bisa menerima maaf dari uang, Bu. Hati saya sudah terluka. Tapi saya doakan Eyang selalu sehat. Dan Ibu, semoga suatu hari nanti, Ibu temukan arti waktu yang sebenarnya. Tanda tangan di bawahnya. Joko, aku memeluk kertas itu erat-erat. Aku tidak tahu di mana Joko sekarang. Aku tidak tahu kapan Eyang akan kembali. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus menemukan Joko. Bukan untuk meminta maaf dengan uang, tapi untuk belajar. Untuk membayar utang yang tidak bisa dibayar dengan angka utang rasa, utang harga diri, utang kemanusiaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak peduli dengan waktu. Aku hanya peduli pada artinya. Aku tidak pernah merasa selemah ini. Bukan secara fisik, aku masih bisa berjalan, berpikir, bahkan memimpin rapat jika harus. Tapi secara batin, aku seperti gedung yang fondasinya retak. Setiap langkah yang kujalani sekarang terasa berat, seolah dunia yang dulu kukira hitam putih, cepat atau lambat, benar atau salah, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu yang rumit, penuh nuansa yang selama ini sengaja kuingkari. Aku tidak masuk kantor selama 3 hari. Timku panik. Dina mengirim puluhan pesan. Bu, investor dari Tokyo menunggu konfirmasi. Tim R&D minta arahan. Ada isu di media sosial soal pemecatan sopir. Aku membacanya, tapi tidak merespons. Aku tidak peduli. Yang kuinginkan sekarang hanyalah satu hal, menemukan Joko. Tapi mencari seorang pria paruh baya dari kampung kecil di Jawa Tengah bukan hal mudah, apalagi jika ia tidak ingin ditemukan. Aku mencoba melacak alamat rumahnya dari data karyawan lama, tapi hanya menemukan alamat desa. Dusun Karangsari, Kecamatan Sumberlawang, Sragen. Tidak ada nomor rumah, tidak ada GPS pasti. Hanya nama desa yang terdengar asing, seperti tempat yang hidup di luar zaman. Aku punya 2 pilihan, menyerah atau pergi sendiri. Aku memilih yang kedua. Aku menyamar. Bukan karena ingin bermain detektif, tapi karena aku tahu, jika Joko tahu aku datang sebagai CEO Nexora Tech, ia pasti akan kabur. Aku mengenakan kaos oblong lusuh, celana jeans, sepatu kets, dan topi yang menutupi separuh wajahku. Aku membawa tas kecil, tanpa logo mewah, tanpa gadget berlebihan. Aku bahkan mematikan GPS ponselku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku sengaja menghilang dari dunia digital. Perjalanan dari Jakarta ke Sragen memakan waktu 12 jam, 6 jam naik, kereta eksekutif, yang kubatasi hanya sampai stasiun Solo. Lalu 2 jam naik angkot,
dan akhirnya 4 jam berjalan kaki menyusuri jalan pedesaan sempit yang berlubang. Udara di sana berbeda. Tidak berasap, tidak tegang, ia dipenuhi bau tanah basah, daun padi, dan asap kayu dari dapur umum. Anak-anak bermain di jalan tanpa takut mobil, nenek-nenek duduk di depan rumah sambil mengupas bawang, dan ayam berkeliaran bebas seperti raja. Aku bertanya-tanya pada warga, "Ada tahu Joko Santoso? Dari Jakarta?" Beberapa orang mengangguk. "Oh, Joko? Anaknya Siti sama Bagus? Yang kerja di kota tapi sering pulang bawa uang?" Aku mengangguk. "Iya, dia di mana sekarang?" Wajah mereka berubah murung. "Dia di rumah sakit, di Wonogiri. Adiknya sakit keras, ginjal. Dia bawa Eyang Pramana juga. Katanya supaya Eyang bisa lihat sawah lagi sebelum akhirnya." Darahku membeku. Adiknya sakit ginjal? Eyang dibawa ke desa, aku langsung menyewa ojek menuju rumah sakit terdekat di Wonogiri. Selama perjalanan, aku memikirkan semua yang telah kulakukan. Aku memecat Joko karena 5 menit. Padahal, selama ini, ia bekerja bukan hanya untuk gajiku, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang dicintainya. Ia bukan sekadar sopir. Ia adalah tulang punggung keluarga. Saat tiba di rumah sakit, aku langsung menuju bagian rawat inap. Aku tidak ingin ketahuan. Aku menyamar sebagai relawan dari LSM kecil, mengenakan jaket dengan logo palsu, membawa kotak obat dan camilan untuk pasien. Perawat menyambutku ramah. "Mau ke kamar mana, Bu?" "Saya cari keluarga Joko Santoso. Ada adiknya yang dirawat," katanya. Perawat mengangguk. "Kamar 307. Tapi, hati-hati ya. Keluarganya lagi berat banget. Biaya ginjal mahal dan BPJS-nya limit. Mereka nyicil, tapi belum cukup." Aku mengangguk, menahan sesak di dada. Aku berjalan pelan menuju kamar 307. Pintu terbuka sedikit. Aku mengintip. Di dalam, Joko duduk di bangku kayu, kepalanya bersandar ke dinding. Wajahnya pucat, mata sembab. Di ranjang, seorang remaja kurus bagus pasti terbaring dengan selang infus dan mesin cuci darah di sampingnya. Di sudut lain, Eyang Pramana duduk di kursi roda, matanya menatap keluar jendela, seperti melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Lalu, seorang perempuan muda masuk, Siti. Ia membawa baki makanan. "Kak, makan dulu. Kamu belum tidur 2 hari." Joko menggeleng. "Nanti, aku tunggu hasil lab bagus." Siti menarik napas. "Kita sudah ngutang kemana-mana, Kak? Koperasi, tetangga, bahkan rentenir. Kalau tidak ada yang bantu, bagus. Tidak bisa lanjut cuci darah minggu depan." Joko menunduk. "Aku akan cari jalan. Aku pasti akan cari. Aku tidak tahan lagi." Aku masuk pelan. "Permisi. Saya dari relawan kesehatan. Bisa bantu apa?" Mereka menoleh. Joko langsung menegakkan badan. "Oh, terima kasih, Bu. Tapi, kami tidak butuh bantuan." Aku menatapnya. "Saya dengar adikmu butuh cuci darah. Saya punya kenalan di Jakarta, bisa bantu proses BPJS dipercepat. Bahkan, bisa bantu biaya." Joko menggeleng. "Tidak usah, Bu. Kami akan atur sendiri. Terima kasih. Aku tidak menyerah. Saya juga bawa obat untuk Eyang Pramana. Katanya, dia suka teh jahe dan bubur kacang hijau." Mata Joko membesar. "Dari mana Ibu tahu?" Aku tersenyum tipis. "Saya pernah dengar dari asisten rumah tangga di Jakarta. Dari Ibu Tini." Joko terdiam, lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Ibu Tini? Pasti sudah cerita banyak, ya?" Aku mengangguk. "Iya, termasuk soal Eyang, dan soal 5 menit itu." Ruangan tiba-tiba hening. Siti menatapku curiga. Bagus membuka mata. Eyang masih menatap jendela. Joko menarik napas. 5 menit itu menyelamatkan nyawa orang, Bu. Tapi karena 5 menit itu juga, saya kehilangan pekerjaan. Oh, dan sekarang, saya kehilangan waktu untuk adik saya. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku ingin berlutut. Aku ingin menangis. Tapi aku menahan diri. "Saya tahu saya salah," bisiku.
Saya datang bukan untuk menawarkan uang. Saya datang untuk meminta izin. Izin untuk membantu. Izin untuk menebus. Joko menatapku. Matanya tidak marah, tapi dalam. Seperti sumur tua yang menyimpan kesedihan selama puluhan tahun. Bu Raras, katanya pelan. Saya tahu siapa ibu. Foto ibu ada di dompet saya. Saya simpan karena... Eyang. Suara lalu bilang, kau satu cucuku, aku doakan dia bahagia. Saya tidak pernah marah karena dipecat. Saya marah karena ibu tidak pernah datang, tidak pernah tahu, tidak pernah melihat. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Sekarang ibu datang, tapi bukan karena saya. Karena adik saya sakit. Karena Eyang butuh perawatan. Apa bedanya dengan uang yang ibu kirim lewat transfer? Tetap jaraknya terlalu jauh. Aku tidak bisa menjawab. Malam itu, aku tidak pulang. Aku tinggal di aula rumah sakit, duduk di bangku panjang. Aku membuka ponsel, menghubungi tim hukumku. Cari semua dokumen tentang Eyang Pramana. Semua aset, warisan, dana pensiun. Saya ingin semua itu dialihkan langsung ke rekening Joko untuk perawatan Eyang dan pengobatan bagus. Saya tidak mau tahu prosesnya. Lakukan sekarang. Lalu, aku menghubungi direktur rumah sakit terbaik di Jakarta. Saya mau pasien bernama Bagus Santoso dirujuk ke sini. Semua biaya ditanggung. Saya juga mau tim nefrologi terbaik menangani dia. Dan saya mau Eyang Pramana juga dirawat di sana dengan standar perawatan lansia terbaik. Mereka protes. Tapi Bu, tanpa keluarga, saya akan jadi keluarganya, potongku. Sekarang, aku menutup telepon. Aku tahu, uang tidak bisa membeli pengampunan. Tapi setidaknya, ini langkah pertama. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk membuktikan bahwa aku serius. Keesokan harinya, aku kembali ke kamar 307. Joko sedang mengganti baju Eyang. Joko, panggilku. Saya sudah atur semuanya. Bagus akan dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Eyang juga. Semua biaya ditanggung. Tidak ada syarat. Tidak ada hutang. Joko menatapku. Lama. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, "Kenapa sekarang, Bu?" Aku menatap matanya. Karena saya baru tahu bahwa waktu yang saya anggap terbuang 5 menit itu ternyata adalah waktu yang paling berharga dalam hidup Eyang. Dan saya baru belajar arti waktu yang sebenarnya. Ia terdiam. Lalu, tanpa kata, ia kembali memakaikan jaket ke Eyang. Tapi, kali ini dia tidak menolak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Langit Jakarta mendung saat kami tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mobil ambulans medis yang telah kusewa khusus membawa Bagus, yang terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung, perlahan keluar dari pesawat kecil yang khusus disiapkan untuk pasien kritis. Di sampingnya, Eyang Pramana duduk di kursi roda, dibantu oleh Siti yang wajahnya pucat oleh kelelahan dan kecemasan. Joko berjalan di belakang, membawa tas usang yang isinya hanya pakaian lusuh dan obat-obatan. Ia tidak menatapku. Ia tidak bicara. Sepanjang penerbangan, ia hanya duduk di pojok, memandang keluar jendela, seolah aku dan dunia yang kubangun tidak pernah ada. Aku mengatur semuanya, rumah sakit, dokter, kamar VIP, bahkan tim perawat khusus. Aku ingin mereka merasa aman, nyaman, dilindungi. Tapi saat mobil ambulans memasuki kompleks rumah sakit elit di Kuningan, Joko tiba-tiba menyentuh bahu sopir. "Tolong berhenti," katanya pelan. Mobil berhenti di pinggir jalan, sebelum gerbang utama. Aku menatapnya bingung. "Kita tidak masuk lewat sini," ujarnya, suaranya rendah tapi tegas. "Saya tidak mau anak saya jadi pasien kaya yang dikasihani. Saya ingin dia dirawat seperti manusia biasa, bukan proyek amal." Aku terdiam. Darahku mendidih bukan karena marah, tapi karena malu. Lagi-lagi, aku salah. Aku pikir dengan mengatur segalanya dengan sempurna, aku sedang membantu. Tapi ternyata, aku sedang memperlihatkan kekuasaanku. Seperti tuan tanah yang memberi roti kepada pengemis. "Baik," kataku akhirnya. "Kita masuk lewat pintu darurat, tanpa protokol khusus, tanpa wartawan,
Tanpa pemberitaan, Joko mengangguk. Hanya sekali. Tapi itu cukup. Di rumah sakit, proses pendaftaran dilakukan seperti pasien biasa. Aku berdiri di belakang, membiarkan Joko yang mengisi formulir, menunjukkan KTP, dan menjelaskan kondisi bagus. Siti membantu menerangkan riwayat penyakit. Aku hanya diam. Aku tidak ingin mengambil alih. Tidak lagi. Bagus langsung masuk ke unit nefrologi. Dokter menyambut kami dengan hangat, menjelaskan rencana perawatan, cuci darah 3 kali seminggu, pengecekan fungsi ginjal, dan kemungkinan transplantasi dalam waktu 6 bulan jika donor ditemukan. Biayanya lebih dari 800 juta rupiah, angka yang bisa menghancurkan keluarga manapun. Setelah Bagus dirawat, aku mengajak mereka ke ruang tunggu. Aku sudah menyiapkan satu hal, sebuah proposal. Joko, kataku, meletakkan dokumen di meja. Saya ingin Anda kembali bekerja, bukan sebagai sopir, tapi sebagai Kepala Divisi Kesejahteraan Karyawan di Nexora Tech. Gaji awal 30 juta per bulan, tunjangan kesehatan untuk seluruh keluarga, dan akses penuh ke program CSR perusahaan. Anda akan memimpin tim yang membantu karyawan dari latar belakang soal kurang mampu. Orang-orang seperti Anda. Joko menatap dokumen itu. Lama. Lalu, perlahan, ia mendorongnya kembali ke arahku. Tidak, Bu. Aku terkejut. Kenapa? Ini bukan pekerjaan biasa. Ini posisi strategis. Anda punya pengalaman. Saya tidak butuh jabatan, potongnya. Saya butuh adik saya sembuh. Saya butuh Eyang bisa tersenyum lagi. Saya butuh martabat saya kembali. Bukan gaji 30 juta yang datang dari rasa bersalah. Dadaku sesak. Ini bukan rasa bersalah. Ini penghargaan. Saya melihat nilai Anda. Saya ingin belajar dari Anda. Joko menggeleng. Nilai saya bukan di kantor. Nilai saya di sini. Ia menunjuk dadanya. Di keluarga. Di cara saya merawat orang yang saya cintai. Bukan di kantor yang dingin dan penuh aturan kaku. Aku ingin membantah. Tapi aku tahu. Ia benar. Aku sedang mencoba membeli pengampunannya dengan karier. Lagi. Seperti uang, jabatan adalah mata uang yang ku mengerti. Tapi ternyata ada hal yang tidak bisa dibeli. Harga diri. Malam itu aku pulang ke rumah. Tapi bukan untuk tidur. Aku membuka laptop, menulis surat, bukan email, surat tulisan tangan. Di atas kertas tebal, dengan tinta biru, aku menulis, kepada Bapak Joko Santoso, saya tidak akan menawarkan uang lagi, tidak jabatan, tidak proyek amal. Saya hanya ingin mengatakan, ini, Anda lebih manusia daripada saya. Anda lebih setia daripada saya. Anda lebih mencintai Eyang Pramana daripada saya. Saya tidak layak meminta maaf. Bolehkah saya datang setiap hari ke rumah sakit? Bukan sebagai atasan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai murid. Ajari saya cara merawat. Ajari saya cara hadir. Ajari saya arti keluarga. Dengan rendah hati, Raras Wijayanti aku menyerahkan. Surat itu ke Siti keesokan harinya saat ia keluar dari kamar Bagus. Ini untuk kakakmu, bisikku. Tolong, jangan dibuang. Siti menatapku, lalu membaca surat itu. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Saya akan berikan. Hari ketiga, aku datang ke rumah sakit. Aku tidak membawa tas kerja. Tidak memakai sepatu hak tinggi. Aku mengenakan kaos dan celana panjang, membawa satu boks bubur ayam dari warung langganan Eyang dulu. Aku duduk di bangku luar kamar Bagus, menunggu. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang mengusirku, tapi tidak ada yang mengajakku masuk. Jam berlalu. Aku minum kopi dari kantin, membaca buku tentang perawatan lansia, buku yang kubeli dari toko bekas dekat panti. Aku belajar soal demensia, nutrisi, dan terapi wicara. Aku mencatat, seperti mahasiswa yang sedang ujian. Malam mulai turun. Joko keluar dari kamar. Ia melihatku. Berhenti, aku bangkit. Saya bawa bubur. Eyang suka yang manis pakai gula aren kan? Ia menatap kotak makanan. Lama. Lalu, pelan-pelan.
ia berkata, Eyang belum makan. Tapi, dia tadi bilang, kalau cucuku datang, suruh dia duduk. Jangan buru-buru pergi. Aku menahan napas. Boleh saya temani? Ia mengangguk. Sekali. Kecil. Tapi cukup. Di dalam kamar, Eyang duduk di kursi roda. Matanya menatap keluar jendela. Aku mendekat pelan. Eyang, saya Raras. Ia menoleh. Matanya berkabut. Tapi tiba-tiba, ia tersenyum. Raras, bunga, kamu bawa bunga? Aku menelan ludah. Dulu, saat kecil, aku selalu membawakan bunga liar dari taman untuknya. Aku mengangguk. Nanti Eyang, nanti saya bawa. Ia mengangguk puas. Lalu, tanpa kuduga, ia meraih tanganku. Jangan pergi, lama-lama. Aku menangis. Tidak diam-diam. Di depan Joko, di depan Siti, di depan semua orang Joko berdiri di sudut. Ia tidak bicara, tapi matanya tidak lagi dingin. Ada sesuatu di sana. Bukan pengampunan. Belum. Tapi, mungkin, awal dari kepercayaan. Beberapa hari berlalu, aku datang setiap pagi, membantu Siti mencuci pakaian, membawakan makanan, duduk diam saat Joko membacakan surat kabar untuk Eyang. Aku belajar cara memijat kaki lansia agar tidak kram. Aku belajar cara menyuapi orang yang sulit menelan. Aku belajar diam. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta, Joko tiba-tiba berkata, "Kenapa ibu melakukan semua ini?" Aku menatapnya. Karena saya ingin membayar utang. Utang apa? Saya tidak pernah minta bayaran. Utang rasa, utang waktu, utang cinta. Saya meninggalkan Eyang. Tapi Anda tidak. Anda memilih tetap. Dan saya baru belajar arti dari tetap. Hujan berderu. Lampu kamar berkedip. Joko menarik napas panjang. Saya tidak akan kembali bekerja, Bu Raras. Tapi, kalau ibu mau terus datang, saya tidak akan mengusir. Asal satu syarat. Apa? Jangan jadikan kami proyek. Jadikan kami manusia. Aku mengangguk. Saya janji. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Tapi tidak hampa. Aku tahu, pengampunan tidak datang dalam sehari. Harga diri tidak bisa dibeli, dan kepercayaan tidak bisa dipaksa. Tapi setidaknya, aku sudah berhenti berlari. Aku sudah berhenti mengukur waktu. Aku mulai menghargai detik-detik yang dulu kubuang. Saat Eyang tertawa pelan mendengar lagu lama, saat Siti tertidur sambil memegang tangan Bagus, saat Joko menatap langit malam tanpa bicara, seperti sedang berdoa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hadir. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai cucu yang sempurna, tapi sebagai manusia yang sedang belajar kembali menjadi manusia. Hujan tidak berhenti selama 3 hari. Jakarta digenangi air setinggi lutut, jalanan macet total, kantor-kantor tutup, dan media ramai membahas banjir terparah dalam 1 dekade. Tapi aku tidak peduli dengan Jakarta. Aku hanya bisa memikirkan satu tempat, Sragen. Desa tempat keluarga Joko tinggal. Desa yang berada di kaki bukit, dekat sungai kecil yang dulu kulihat saat pertama kali ke sana, sungai yang sekarang pasti meluap. Aku mencoba menghubungi Siti, tapi sinyal mati. Joko tidak menjawab. Aplikasi cuaca menunjukkan peringatan dini. Banjir bandang berpotensi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar monitor yang penuh dengan laporan keuangan, email dari investor, dan notifikasi. Rapat darurat. Tapi semuanya terasa jauh, seperti suara dari dunia lain. Lalu pagi itu ponselku berdering. Nomor asing. Aku angkat. Bu Raras? Suara perempuan parau. Ini. Bu Marto, tetangga Kak Joko. Tolong datang. Rumah kami hanyut. Siti terluka. Bagus. Bagus tidak bisa dibawa. RS desa penuh. Eyang tidak sadar. Aku langsung bangkit. Di mana kalian sekarang? Di balai desa. Tapi air naik lagi. Tidak ada listrik. Tidak ada obat. Tunggu. Saya datang. Aku tidak sempat berpikir. Aku ambil tas, kunci mobil, dan langsung menuju garasi.
Tapi saat aku melihat SUV-ku yang mewah, aku tahu mobil itu tidak akan bisa masuk ke jalan desa yang terendam lumpur. Aku mengganti rencana. Aku hubungi tim darurat Nexora, bukan untuk bisnis, tapi untuk kemanusiaan. Kumpulkan tim medis, ambulans, logistik. Kita berangkat ke Sragen sekarang. Prioritas, Siti, Bagus, Eyang Pramana, dan Joko Santoso. Semua biaya ditanggung perusahaan. Ini bukan proyek CSR. Ini perintah pribadi. Mereka terdiam. Bu, ini bisa jadi isu hukum. Perusahaan tidak bisa. Saya pemilik perusahaan. Potongku tajam. Dan saya tidak minta izin. Saya perintahkan. Perjalanan ke Sragen kali ini bukan petualangan diam-diam. Ini misi penyelamatan. Kami berangkat dengan 2 ambulans, 1 truk logistik, dan 4 relawan medis. Hujan masih turun rintik-rintik, jalan rusak, banyak titik terputus. Tapi kami terus maju. Aku duduk di ambulans pertama, menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang dulu kuingat sebagai desa yang tenang, kini berubah menjadi lahan lumpur, pohon tumbang, dan rumah-rumah yang hancur. Saat tiba di balai desa, pemandangan yang kulihat membuatku ingin menangis. Puluhan orang berkumpul di ruangan sempit, basah, tanpa listrik. Anak-anak menangis, lansia menggigil. Di sudut, aku melihat Siti, kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat, tangannya memeluk sebuah tas kecil yang berisi obat bagus. Siti. Panggilku, berlari mendekat. Ia menoleh. Matanya membesar. Bu Raras? Bagaimana ibu tahu? Tidak penting. Di mana Bagus? Di mana Joko? Bagus di tenda sebelah. Infeksi. Demam tinggi. Tidak ada antibiotik. Kak Joko, dia pergi cari perahu. Mau evakuasi Eyang, tapi sungai deras? Aku langsung berlari. Di tenda kecil, Bagus terbaring di atas tikar, wajahnya memerah, napasnya sesak. Seorang perawat desa mencoba menurunkan panas dengan kain basah. Ini dokter kami, kataku pada perawat itu. Tangani sekarang. Antibiotik, cairan infus, oksigen. Segera pindahkan ke ambulans. Kita bawa ke Jakarta. Perawat itu terkejut. Tapi, Bagus tidak punya BPJS aktif. Biayanya, saya yang tanggung, potongku. Lakukan, tim medis langsung bekerja. Aku membantu mengangkat Bagus ke brangkar. Ia membuka mata, suaranya lemah. Kak, air, naik, jangan tinggalkan Eyang. Tidak akan, bisikku. Aku janji, setelah Bagus dievakuasi, aku kembali mencari Joko. Aku tahu ia tidak akan pergi jauh tanpa memastikan keluarganya aman. Aku bertanya pada warga. Salah satu anak kecil menunjuk ke arah sungai. Pak Joko di sana. Coba selamatkan perahu yang nyangkut. Aku berlari menyusuri tepian yang licin. Di kejauhan, kulihat sosoknya. Joko, basah kuyup, berpegangan pada pohon. Haus mencoba menarik perahu kecil yang terjebak ranting. Ia tidak melihatku datang. Joko, teriakku. Ia menoleh. Matanya lelah. Bu Raras, ibu tidak seharusnya di sini. Bahaya. Aku datang untuk membantu. Bagus sudah dalam perjalanan ke Jakarta. Siti juga akan segera dievakuasi. Eyang belum bisa dibawa. Potongnya. Beliau tidak kuat. Dan jembatan putus. Tidak ada jalan. Aku menatapnya. Kalau begitu, kita cari jalan lain. Saya punya helikopter medis di Solo. Bisa. Mendarat di lapangan desa. Tapi hanya bisa bawa 2 orang. Siapa yang ibu pilih? Joko terdiam. Lama. Matanya menatap ke arah balai desa, lalu ke sungai, lalu ke langit yang masih kelabu. Bawa Bagus dulu, katanya pelan. Dia yang paling kritis. Lalu Siti. Saya dan Eyang, nanti. Kami kuat, aku menggeleng. Tidak, kali ini saya yang memutuskan. Aku mengangkat ponsel satelit yang kubawa. Hubungi tim, kirim helikopter. Prioritas, Eyang Pramana dan Joko Santoso. Siti menyusul dengan ambulans. Bagus sudah di Jakarta. Joko menatapku. Tapi, tidak ada tapi, kataku, suaraku tegas.
Eyang tidak akan selamat jika harus menunggu. Dan saya tidak akan membiarkan Anda terus mengorbankan diri. Anda sudah cukup menjadi pahlawan. Sekarang biarkan saya yang melindungi Anda. Ia terdiam. Air hujan mengalir di wajahnya. Entah air hujan atau air mata, aku tidak tahu. Lalu, pelan-pelan ia mengangguk. Sore itu, helikopter mendarat di lapangan bola yang tergenang. Aku membantu Joko mengangkat Eyang ke berangkar. Saat helikopter lepas landas, aku berdiri di bawah, menatapnya pergi. Tapi kali ini, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa lega. Aku kembali ke ambulans, menemani Siti. Selama perjalanan, ia memandangku. "Kenapa ibu melakukan semua ini?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Karena kalian bukan lagi orang asing. Kalian keluarga saya." Siti menangis. Kak Joko bilang, ibu tidak akan mengerti. Tapi sekarang, dia salah. Aku menggenggam tangannya. Mungkin, tapi dia juga tidak tahu bahwa kadang keluarga tidak lahir dari darah, tapi dari pilihan. Saat tiba di Jakarta, aku langsung ke rumah sakit. Bagus sudah dalam penanganan intensif. Dokter bilang infeksinya parah, tapi bisa dikendalikan. Eyang dan Joko tiba 1 jam kemudian. Saat Joko melihatku berdiri di luar kamar ICU, ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatapku. Lalu, perlahan, ia berkata, "Terima kasih." 2 kata. Hanya 2 kata. Tapi rasanya seperti gunung yang runtuh dari dadaku. Aku mengangguk. Sama-sama. Ia menarik napas. Saya masih tidak mau kembali bekerja. Tapi, bolehkah saya percaya bahwa ibu tidak akan pergi lagi? I'm a sturdy mother. Saya tidak akan pergi. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena saya akhirnya menemukan tempat saya. Kali ini, ia tersenyum. Kecil. Tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. Malam itu, aku pulang ke rumah. Tapi bukan untuk sendirian. Aku membawa Siti, Joko, Eyang, dan bahkan foto bagus yang terpajang di kamar perawatan. Aku menyuruh staf membersihkan 2 kamar tamu, menyiapkan makanan hangat, dan menyalakan pemanas ruangan. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai yang tertolong. Aku melihat mereka sebagai yang menyelamatkanku. Dari dinginnya uang, dari kerasnya aturan, dari kesepian yang kubangun sendiri. Dan saat aku duduk di teras rumah, menatap bulan yang muncul di balik awan, aku tahu satu hal. Aku bukan lagi CEO yang hanya menghargai waktu. Aku adalah manusia yang akhirnya belajar untuk menghargai kehadiran. Hari pertama setelah evakuasi, rumahku berubah seperti rumah sakit darurat. Kamar depan diubah menjadi ruang perawatan sementara untuk Eyang Pramana, dengan bantuan tim medis yang kusewa khusus. Kamar sebelahnya disiapkan untuk Siti, yang masih harus menjalani perawatan luka di kepala. Joko menolak tidur di kamar utama. Ia memilih sofa kecil di ruang keluarga, beralaskan selimut tipis, dengan tas usang sebagai bantal. Aku tidak memaksanya. Aku tahu, rasa nyaman tidak datang dari kemewahan. Ia datang dari kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri. Tapi pagi itu, saat aku membuka ponsel setelah semalaman tidak menyentuhnya, notifikasi meledak. Email, pesan WhatsApp, panggilan tak terjawab, semuanya dari dunia yang dulu kukira paling penting, dunia Nexoratek. Buraras, ada rapat Dewan Direksi Darurat. Investor dari Jepang menarik komitmennya. Mereka bilang, CEO tidak bisa fokus pada bisnis jika sibuk jadi relawan. Media mulai menulis, CEO kaya selamatkan keluarga sopir, tapi abaikan sahamnya sendiri. Tim R&D mogok kerja. Mereka protes. Kami butuh pemimpin. Bukan selebriti amal. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar yang penuh dengan kata-kata yang dulu membuatku bangga. Profit, efisiensi, pertumbuhan, valuasi. Tapi sekarang semuanya terasa hampa, seperti angka yang hilang maknanya. Aku membuka aplikasi saham. Nilai Nexoratek turun 18% dalam 48 jam. Komentar di media sosial membelah. Raras Wijayanti, CEO terlalu manusiawi. Kasihan Joko, tapi jangan korbankan perusahaan. Akhirnya ada pemimpin yang punya hati. Salut.
Aku menutup laptop. Aku tidak peduli. Bagus hampir mati karena infeksi. Siti kehilangan rumah. Eyang nyaris tenggelam. Dan mereka menuduhku tidak fokus. Aku berjalan ke kamar Eyang. Ia sedang tidur, napasnya teratur. Joko duduk di samping, memegang tangannya. Aku mendekat pelan. Bagaimana kondisinya? Bisikku. Joko menatapku. Stabil. Tapi dokter bilang tekanan darahnya masih fluktuatif. Harus dijaga terus. Aku mengangguk. Saya yang jagain malam ini. Ia mengangkat alis. Ibu tidak perlu. Saya bisa. Aku bukan minta izin, kataku. Aku bilang, aku yang jagain. Kali ini, ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Eyang. Aku tidak membawa laptop, tidak membuka email. Aku hanya duduk, menatap wajah tua yang penuh keriput, tapi masih menyimpan senyum lembut yang dulu sering kudapat saat kecil. Aku mengingat semua yang kulewatkan. Ulang tahunnya yang tidak pernah kucatat. Surat-surat yang dikirimnya padaku, yang kubiarkan mengendap di kotak penyimpanan. Bahkan, aku tidak tahu ia suka teh jahe dengan sedikit madu sampai Joko memberitahuku. Aku meraih termos kecil yang sudah kusiapkan. Aku tuangkan teh hangat ke cangkir. Dengan tangan gemetar, aku coba menyuapinya. Eyang, minum dulu. Matanya membuka perlahan. Ia menatapku. Lama. Lalu, pelan-pelan, ia membuka mulut. Aku menyuapinya. 1 teguk. Lalu 2. Ia menelan. Aku ingin menangis. Ini pertama kalinya aku merawatnya. Bukan dengan uang, tapi dengan tangan sendiri. Tiba-tiba ia berbisik. Raras, kamu pulang? Aku menahan napas. Iya, Eyang, saya pulang. Ia tersenyum. Lama. Kamu lama sekali. Aku menangis. Tidak bisa menahan. Aku memeluk tangannya erat. Maafkan saya, Eyang. Maafkan saya. Ia tidak menjawab, tapi tangannya perlahan meremas balik. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dicintai. Keesokan paginya, aku bangun di kursi, tubuh kaku, mata perih. Tapi aku tidak merasa lelah. Aku merasa penuh. Aku ke dapur. Koki pribadiku sudah menyiapkan sarapan. Telur orak-arik, roti panggang, jus alpukat. Tapi aku memintanya pergi. Saya yang masak hari ini. Ia heran. Tapi, Bu, tidak serius. Aku membuka kulkas. Tidak ada bahan yang kuingat. Tapi aku melihat nasi sisa, telur, dan sedikit sayur. Aku menggoreng nasi, menambahkan telur ceplok, dan taburan bawang goreng. Sederhana, tidak sempurna. Tapi aku tahu, ini yang biasa dimakan Joko. Aku bawa piring ke ruang keluarga. Joko sedang duduk, membaca koran bekas yang dibawanya dari desa. Makan. Kataku, meletakkan piring di meja kecil. Ia menatapku. Ibu yang masak? Aku mengangguk. Pertama kalinya, maaf kalau kurang enak, ia mengambil sendok. Makan perlahan. Lalu, pelan-pelan ia berkata, enak. Rasanya seperti rumah. Aku duduk di seberang. Siti dan Bagus bagaimana? Siti luka kepalanya mulai kering, tapi masih trauma. Bagus. Dokter bilang infeksinya mereda, tapi ginjalnya masih parah. Butuh donor. Aku menarik napas. Saya sudah cek, saya cocok sebagai donor. Golongan darah O dan tes awal menunjukkan kemungkinan besar kompatibel. Joko menatapku, matanya membesar. Tidak bisa. Ibu bukan keluarga. Aku ingin jadi keluarga, kataku pelan. Dan ini bukan belas kasihan, ini pilihan. Saya ingin menyelamatkan Bagus. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai saudara. Ia terdiam. Lama. Lalu suaranya serak. Kenapa ibu berubah? Aku menatap matanya. Karena 5 menit itu. 5 menit yang kau gunakan untuk menyelamatkan orang tua di jalan adalah 5 menit yang menghancurkan dinding yang selama ini kubangun. Aku pikir waktu adalah uang. Tapi ternyata, waktu adalah kesempatan untuk mencintai. Dan aku telah kehilangan terlalu banyak kesempatan itu.
air mata mengalir di wajah Joko. Itzdak menghapinnya. Isa hanya menunduk memegang piring nasi goreng yang kumasak. Terima kasih, bisiknya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dihargai. Bukan karena kerja saya, tapi karena saya ada. Siang itu, aku memanggil tim hukum dan komunikasi perusahaan. Aku rekam video langsung, tanpa riasan, tanpa latar kantor mewah. Hanya aku, duduk di ruang keluarga dengan suara Eyang yang sesekali memanggil dari kamar. Saya Raras Wijayanti, CEO Nexoratech. Saya tahu banyak dari Anda kecewa. Saya tahu nilai saham turun. Saya tahu saya dianggap tidak profesional karena memilih menyelamatkan keluarga sopir saya. Tapi saya ingin bertanya, apa arti profesionalisme jika kita kehilangan kemanusiaan? Saya memilih untuk hadir saat keluarga saya butuh. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya kuat. Mulai hari ini, Nexoratech akan meluncurkan program Human First. Cuti keluarga tanpa batas, asuransi kesehatan untuk keluarga karyawan, dan pelatihan empati wajib untuk semua manajer. Kita tidak akan mengukur orang dari jam kerjanya, tapi dari hatinya. Dan jika Anda merasa perusahaan ini tidak lagi cocok untuk Anda, saya menghargai keputusan Anda. Tapi bagi yang mau tetap di sini, selamat datang di perusahaan yang tidak hanya mencari profit, tapi juga makna. Aku unggah video itu. Dalam 1 jam viral. Komentar membelah. Tapi yang mengejutkanku, banyak karyawan muda yang membagikan cerita. Saya pernah dipecat karena ayah saya meninggal. Saya senang Bu Raras berubah. Akhirnya ada pemimpin yang berani, ada manusia. Malam itu saat aku sedang mencuci piring. Ya, mencuci piring, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Siti mendekat. Bu, boleh saya bantu? Aku mengangguk. Ia berdiri di sampingku, membilas piring. Lalu tiba-tiba ia berkata, Kak Joko bilang, dia mulai percaya ibu. Tapi dia masih takut. Takut ibu akan kembali ke dunia ibu dan meninggalkan kami. Aku menatapnya. Aku tidak akan pergi. Aku mungkin akan kembali ke kantor. Tapi kantor tidak akan pernah lebih penting dari keluarga. Ia tersenyum. Kalau begitu, boleh saya panggil ibu Tante Raras? Aku menahan napas. Lalu, pelan-pelan, aku mengangguk. Boleh. Bahkan, lebih dari itu. Panggil aku kakak. Ia tertawa kecil. Pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Dan di tengah dapur yang basah, dengan piring kotor dan air sabun yang berbusa, aku merasa rumah. Bukan karena kemewahan, bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta yang akhirnya kumiliki dan akhirnya kubagikan. Hari-hari berlalu, dan rumahku, yang dulu sunyi, teratur, dan steril seperti kantor cabang perusahaan, perlahan berubah. Suara tawa anak-anak dari tetangga yang berkunjung ke Siti, bau masakan sederhana yang bocor dari dapur, bahkan jejak lumpur, kecil di lantai dari sepatu Joko yang baru pulang dari apotek, semuanya asing bagiku. Tapi entah kenapa, semuanya terasa benar. Aku tidak lagi mengenakan setelan kerja tiap pagi. Aku menggantinya dengan kaos dan celana panjang. Aku bahkan mulai belajar menyetrika baju. Dengan hasil yang berantakan, tapi Siti tertawa dan bilang, pertama kali lebih penting daripada sempurna. Tapi yang paling berubah adalah waktu. Dulu, aku menghitungnya dalam menit dan deadline. Sekarang aku mengukurnya dalam momen. Saat Eyang Pramana menggenggam tanganku dan menyebut namaku dengan jelas, saat Bagus tertawa mendengar lelucon Joko, saat Siti memanggilku Kak Raras dengan suara yang hangat, dan yang paling mengejutkanku, Joko mulai bicara lebih banyak. Tidak hanya soal obat atau cuaca, tapi tentang hidup. Pagi itu, aku duduk di teras bersama Joko. Matahari baru saja naik, udara masih segar. Kami minum kopi hitam, yang kubeli khusus dari warung langganan Eyang dulu. Tidak mewah, tapi aromanya seperti kenangan. Bu Raras, katanya tiba-tiba, kenapa ibu tidak pernah datang ke panti dulu? Aku menatap cangkirku. Saya pikir, uang sudah cukup. Saya pikir dengan membayar saya sudah memenuhi kewajiban saya sibuk. Meeting sana-sini, investor, media, konferensi. Saya bilang pada diri sendiri, nanti saja.
Tapi ternyata, nanti, itu tidak pernah datang. Ia mengangguk pelan. Eyang tidak pernah marah, tapi tiap kali saya bawa foto ibu, ia diam lama. Kadang bilang, cucuku pasti penting, pasti sibuk. Tapi matanya, sedih. Aku menahan napas. Saya bukan penting. Saya hanya, takut, takut sama siapa? Takut jadi lemah, bisikku. Di dunia yang saya bangun, emosi itu kelemahan. Kalau menangis, dianggap tidak kuat. Kalau peduli, dianggap tidak fokus. Saya takut, kalau saya datang ke panti, saya akan jadi rentan. Dan kalau saya rentan, saya kaget Kyo Joko menatapku, lama. Lalu ia berkata, tapi justru disitulah kekuatan sebenarnya, Bu. Bukan di gedung tinggi, tapi di sini. Ia menunjuk dadanya. Orang yang bisa merawat, yang bisa menangis, yang bisa mengakui salah, dialah yang paling kuat. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke kopi. Saya ingin belajar, kataku. Tapi saya tidak tahu caranya. Ia tersenyum tipis. Mulai dari hal kecil. Seperti ini. Duduk, minum kopi, tidak buru-buru, tidak ada agenda. Hanya hadir. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar diam. Tidak memeriksa ponsel. Tidak membuat to-do list. Hanya duduk. Mendengar suara burung, merasakan angin, merasakan kehadiran seseorang yang dulu kuhina, kini menjadi guruku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam. Aku datang ke kamar Bagus, yang kini dirawat di rumah, sakit dengan fasilitas lengkap, tapi masih harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Bagus, kataku, duduk di samping ranjangnya. Aku mau bantu kamu, tapi bukan dengan uang. Aku mau bantu kamu belajar. Ia menatapku, bingung. Belajar apa? Apapun yang kamu mau. Matematika, bahasa Inggris, komputer. Aku dulu juara Olimpiade Sains, aku bisa ajari. Ia tertawa. Kecil. Serius, Kak Raras? Aku kan anak desa. Nilai saya pas-pasan. Aku juga dulu bodoh, kataku jujur. Tapi aku punya guru yang sabar. Sekarang, giliranku. Sejak hari itu, aku datang setiap sore. Kami belajar di samping ranjangnya. Kadang soal matematika, kadang menulis esai, kadang hanya membaca buku bersama. Aku melihat matanya mulai bersinar. Bukan karena nilai, tapi karena ia merasa dilihat. Suatu malam, ia berkata, Kak, kalau saya sembuh, saya mau jadi dokter, supaya bisa bantu orang seperti saya. Aku tersenyum. Kalau kamu sembuh, aku yang akan bayar kuliahmu. Tapi bukan karena saya kaya, karena saya percaya kamu bisa. Ia mengangguk. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan. Namun, semua kemajuan itu sempat terganggu oleh satu hal. Dokter mengatakan bahwa kondisi ginjal Bagus memburuk. Cuci darah tidak lagi cukup. Ia butuh transplantasi dan cepat. Aku langsung menjalani tes donor secara resmi. Hasilnya, kompatibel 90%. Aku bisa menjadi pendonor, tapi saat aku membicarakan ini dengan Joko, ia langsung menolak. Tidak bisa, katanya tegas. Ibu bukan keluarga, risikonya besar. Kalau terjadi apa-apa, saya tahu risikonya, potongku. Tapi saya juga tahu arti hidup. Saya sudah kehilangan terlalu banyak waktu dengan orang yang saya cintai. Saya tidak akan kehilangan lagi. Saya ingin menyelamatkan Bagus, bukan sebagai donatur, tapi sebagai saudara. Joko terdiam, lama, matanya berkaca-kaca. Kenapa ibu begitu tulus? Tanyanya pelan. Orang kaya seperti ibu, biasanya hanya kasih uang, lalu pergi. Aku bukan lagi orang kaya yang dulu, kataku. Aku orang yang sedang belajar menjadi manusia, dan manusia sejati tidak menghitung. Ia memberi, ia menarik napas. Kalau ibu bersikeras, saya tidak bisa melarang, tapi saya mohon, jagalah diri ibu juga. Aku mengangguk. Saya janji. Malam. Itu aku duduk di kamar Eyang. Ia sedang tidur tapi tiba-tiba membuka mata. Raras. Bisiknya. Ya Eyang, kamu sudah menemukan jalan pulang? Aku menggenggam tangannya. Iya Eyang, saya pulang. Ia tersenyum. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, Joko, bukan hanya sopirmu. Dia
anak dari sahabatku. Dulu, saat reformasi, ayahnya mati dibunuh. Ibunya sakit hati, meninggal setahun kemudian. Joko sendirian. Aku janji akan jaga dia, tapi aku terlalu sibuk, terlalu sombong. Aku tinggalkan dia, dan sekarang dia yang menjagaku. Aku terdiam. Air mataku jatuh. Dia datang ke panti pertama kali karena ingin tahu siapa aku. Tapi saat melihatku, dia merasa bertanggung jawab karena darahku ada di dalamnya. Bukan secara biologis, tapi secara janji. Aku menatap Eyang. Jadi, selama ini dia merawat Eyang bukan karena uang, tapi karena rasa hormat. Eyang mengangguk. Dia manusia yang luar biasa. Lebih baik daripada cucuku yang sibuk. Aku menangis. Tidak bisa menahan. Maafkan saya, Eyang. Maafkan saya. Ia menepuk tanganku. Sudah. Kamu di sini sekarang. Itu yang penting. Beberapa hari kemudian, aku memanggil semua orang ke ruang keluarga. Joko, Siti, Bagus, yang sudah bisa duduk, dan Eyang. Aku punya keputusan, kataku, suaraku tegas. Aku akan menjadi donor ginjal untuk Bagus. Operasi akan dilakukan minggu depan. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dibatalkan. Joko ingin protes, tapi aku mengangkat tangan. Tapi itu bukan satu-satunya keputusan. Mulai hari ini, aku ingin kalian tinggal di sini. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai keluarga. Mereka terdiam. Siti menutup mulut. Bagus memandangku tak percaya. Joko menatapku, matanya berkaca-kaca. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang, lanjutku. Tapi pas untuk kita semua. Kita akan ubah kamar tamu jadi kamar Siti dan Bagus. Eyang tetap di ruang perawatan. Dan Joko, aku menatapnya. Kau tidak perlu bekerja untukku lagi, tapi aku butuh kau di sini, sebagai ayah. Joko menunduk. Baunya bergetar. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya jatuh deras. Saya tidak layak, bisiknya. Kamu lebih layak daripada siapapun, kataku. Karena kamu mengajari aku arti keluarga. Dan sekarang aku ingin keluarga ini utuh, lama. Tidak ada yang bicara. Lalu, pelan-pelan Joko mengangkat kepala. Kalau ini yang ibu mau, saya terima. Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah sebut saya sebagai karyawan lagi. Panggil saya Pak Joko. Aku tersenyum, air mata mengalir. Tidak, saya akan panggil Ayah. Ia menangis. Kali ini, terisak. Siti memeluknya. Bagus tersenyum. Eyang tertawa kecil, dan di tengah ruangan itu, dengan cahaya sore yang masuk lewat jendela, aku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rumah. Bukan dari batu dan semen, tapi dari pengampunan, dari rasa, dari cinta yang akhirnya kumiliki, dan akhirnya kubagikan. Operasi transplantasi dijadwalkan 2 minggu lagi. Dokter menyebutnya sebagai prosedur kompleks. Bukan hanya karena risiko bagi pendonor seperti aku, tapi juga karena kondisi Bagus yang masih rapuh. Tapi satu hal yang membuatku tenang. Keputusanku tidak pernah diragukan lagi. Aku tidak melakukannya untuk pemberitaan, tidak untuk pahala, tapi karena hatiku tahu, ini adalah jalan yang benar. Namun, di tengah persiapan medis, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang mengubah segalanya. Pagi itu, aku masuk ke kamar Eyang seperti biasa. Aku bawa teh jahe, roti tawar panggang, dan buku cerita anak yang dulu ia bacakanku saat kecil, Si Kancil dan Buaya. Aku duduk di samping tempat tidurnya, membuka buku pelanan. Eyang, hari ini saya baca ya. Biasanya, ia hanya menatap kosong, atau menggumam tanpa arti. Tapi pagi ini, matanya terbuka lebar. Ia menatapku. Fokus. Lalu, tiba-tiba ia berkata dengan suara jelas. Raras, kamu bawa bunga? Aku membeku. Jantungku berhenti berdetak. Ia tidak hanya bicara, ia mengenaliku. Ia ingat, Eyang? Bisikku. Suaraku gemetar. Iya, nanti saya bawa. Tapi sekarang mau dengar cerita dulu? Ia mengangguk. Pelan, tapi pasti.
Aku mulai membaca, suaraku bergetar, tapi aku teruskan. Saat sampai di bagian si kancil menipu buaya, Eyang tiba-tiba tertawa, tawa kecil tapi nyata. Aku menangis, tidak bisa menahan. Eyang, ibu senang sekali. Ia menatapku. Kamu sudah menemukan jalan pulang, nak. Aku menggenggam. Tangannya erat. Iya, Eyang. Karena Eyang dan Joko, kalian yang membimbing saya. Ia mengangguk. Lalu pelan-pelan ia berkata, Joko, bukan sembarang orang. Aku menatapnya. Saya tahu Eyang. Dia anak dari sahabat Eyang, kan? Eyang menggeleng. Bukan hanya itu. Aku diam. Menunggu. Ia menarik napas. Dulu, saat aku muda, aku punya sahabat dekat. Namanya Pak Sastro. Petani sederhana, tapi hatinya emas. Ia selamatkan nyawaku saat banjir bandang di Sragen tahun 1972. Ia hanyut membawaku ke darat, padahal kakinya patah. Aku bersumpah, akan jaga keluarganya selamanya. Aku menahan napas. Tapi hidup tidak selalu sesuai janji. Aku sibuk jadi dosen, lalu menikah, punya anak, ayahmu. Aku lupa. Aku terlalu sibuk membangun nama, sampai lupa pada janjiku. Ia menatap langit-langit. Saat reformasi 1998, desa mereka jadi sasaran. Rumah dibakar. Pak Sastro ditangkap, tidak pernah kembali. Istrinya sakit hati, meninggal setahun kemudian. Anaknya, Joko, masih remaja. Ia kabur ke Jakarta, jadi tukang cuci mobil, tukang ojek, sampai akhirnya jadi sopir. Aku menangis. Lalu, kenapa Eyang tidak cari dia? Ketika aku sadar, sudah terlambat. Aku cari, tapi tidak ketemu. Hingga suatu hari, sekitar 10 tahun lalu, seorang sopir muda datang ke panti. Ia tanya, ini tempat tinggal Eyang Pramana? Aku pikir ia mau minta uang. Tapi ternyata, ia bilang, saya Joko, anaknya Pak Sastro. Saya dengar Eyang pernah janji jaga kami. Saya tidak minta apa-apa. Tapi kalau Eyang butuh bantuan, saya ada. Aku menutup mulut. Jadi, Joko datang karena tahu Eyang pernah berjanji. Eyang mengangguk. Ia tidak pernah memintaku bayar janji itu. Ia justru membayarnya. Setiap minggu datang, bawa obat, temani aku makan. Ia bahkan tidak pernah bilang siapa dia. Sampai suatu hari, aku lihat tato kecil di lengannya. Lambang desa kami. Aku tahu, tapi aku diam. Aku malu. Aku yang ingkar janji. Tapi ia yang memaafkan dengan diam. Aku menangis keras. Joko, selama ini dia merawat Eyang bukan karena balas budi, tapi karena belas kasihan pada janji yang patah. Eyang mengangguk. Ia manusia yang luar biasa. Lebih baik dari cucuku yang sibuk. Lebih setia dari keluargaku sendiri. Aku menatapnya. Tapi kenapa Eyang tidak pernah cerita? Karena aku malu, bisiknya. Dan aku tahu, suatu hari, kamu akan menemukan sendiri. Seperti sekarang, aku keluar dari kamar, wajah basah oleh air mata. Aku mencari Joko. Ia sedang duduk di teras, menulis sesuatu di buku kecil. Joko, panggilku. Ia menoleh. Ada apa, Bu Raras? Aku duduk di sebelahnya. Saya tahu semuanya. Ia diam, tapi tidak kaget. Eyang bilang, kamu anak Pak Sastro, sahabatnya. Dan kamu datang ke panti karena tahu ia pernah berjanji jaga keluargamu. Joko menatapku. Lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, iya, saya tahu sejak awal. Tapi saya tidak datang untuk minta bayaran. Saya datang karena saya merasa harus. Karena jika tidak ada yang menjaga Eyang, siapa lagi? Ia tua. Sendiri. Seperti saya dulu. Aku menahan napas. Tapi kamu tidak pernah bilang. Untuk apa? Kalau saya bilang, ibu pasti merasa berkewajiban. Saya tidak mau Eyang dirawat karena rasa bersalah. Saya ingin ia dirawat karena cinta. Aku menangis. Dan kamu tetap merawatnya meski tahu keluarganya mengabaikan? Karena saya bukan di sini untuk menghakimi, katanya pelan. Saya di sini untuk melengkapi. Kadang keluarga lahir dari darah, tapi kadang lahir dari pilihan. Saya memilih untuk jadi keluarga Eyang. Meski ia bukan darah saya.
Meski keluarganya lupa, aku menatapnya. Tapi saya memecatmu. Saya menghinamu. Saya bahkan tidak tahu siapa kamu. Tapi sekarang ibu tahu, katanya. Dan ibu memilih untuk kembali. Itu yang penting. Aku menggenggam tangannya. Saya ingin memperbaiki semua, bukan hanya dengan operasi, tapi dengan hidup. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya sopir, bukan hanya penolong, tapi keluarga. Ia menarik napas. Saya tidak pernah punya rumah, tapi sekarang saya merasa pulang. Malam itu, aku memanggil semua orang ke ruang keluarga. Bahkan Bagus yang masih lemah ikut dibawa. Ada yang harus saya katakan, ujarku, suaraku gemetar. Hari ini, Eyang sembuh. Ia bicara, ia ingat. Dan ia mengungkapkan sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Aku menceritakan semuanya. Janji Eyang pada Pak Sastro, kedatangan Joko, pengorbanannya yang diam-diam. Siti menangis. Bagus menatap kakaknya dengan kagum. Eyang tersenyum dari kursi rodanya. Lalu, aku berlutut di depan Joko. Saya bukan hanya meminta maaf. Saya ingin menyatakan, kamu bukan karyawan. Kamu bukan penerima bantuan. Kamu adalah keluarga. Dan mulai hari ini, saya tidak akan pernah memperlakukanmu sebagai orang asing lagi. Joko ingin menolak, tapi aku melanjutkan. Saya akan operasi minggu depan. Saya akan donor ginjal untuk Bagus. Tapi saya ingin kamu tahu, saya tidak melakukannya untuk menebus dosa. Saya melakukannya karena saya mencintainya, karena saya mencintai kalian semua. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian yang mengajari saya arti keluarga. Kalian yang mengembalikan hati yang telah mati. Dan sekarang, saya ingin kita hidup bersama. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Lama, tidak ada yang bicara. Lalu, pelan-pelan, Joko berdiri. Ia mengulurkan tangan. Kalau ini yang ibu mau, saya terima. Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah sebut saya karyawan lagi. Panggil saya ayah. Aku menangis. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku memeluk seorang ayah. Bukan karena darah, tapi karena pilihan. Dan di tengah pelukan itu, aku tahu. Keluarga bukan soal darah. Keluarga adalah soal hati yang saling memilih. Hari operasi tiba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada alarm, tidak ada ponsel yang bergetar. Hanya suara burung di luar jendela dan hembusan angin yang lembut menyapu tirai kamar. Aku menatap langit-langit, tidak gugup, tidak takut. Hanya tenang. Seperti orang yang akhirnya menemukan tujuan yang sebenarnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang foto kecil di meja samping. Foto Eyang, Joko, Siti, Bagus, dan aku berdiri di depan rumah sakit seminggu lalu. Kami tersenyum. Tidak sempurna. Tapi nyata, pintu perlahan terbuka. Joko berdiri di ambang, membawa baki kecil. Sudah siap, Bu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, Ayah. Ia tersenyum. Kata itu, Ayah, masih terasa asing di telinganya. Tapi setiap kali aku mengucapkannya, matanya berbinar. Seperti sesuatu yang lama hilang, akhirnya kembali. Ia menaruh baki di meja, segelas air hangat, roti panggang, dan secangkir teh jahe. Sarapan terakhir sebelum puasa. Eyang bilang, ini resepnya harus pas. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Aku tertawa kecil. Eyang sudah mulai jadi dokter. Lebih dari itu, katanya. Ia mulai jadi kakek yang sebenarnya. Aku menatapnya. Terima kasih. Sudah selalu ada. Ia mengangguk. Sekarang giliran ibu yang ada untuk Bagus. Kami yang akan menunggu. Di rumah sakit, suasana tegang, tapi penuh cinta. Tim medis sudah siap. Dokter bedah utama menjelaskan prosedur donor ginjal secara rinci. Risiko infeksi, masa pemulihan, kemungkinan komplikasi.
Tapi aku hanya mendengar satu hal. Bagus akan punya kesempatan hidup. Sebelum masuk ke ruang operasi, aku meminta waktu 5 menit. Aku ingin melihat mereka semua. Di ruang tunggu, mereka berkumpul. Joko duduk tegak, memegang tas kecil berisi doa dari desa. Siti memeluk tangan Bagus yang sudah dipasangkan infus. Eyang duduk di kursi roda, dibantu perawat, matanya berkaca-kaca. Aku berjalan pelan. Berlutut di depan Bagus. "Kamu siap?" tanyaku. Ia mengangguk. "Lebih siap dari ibu kayaknya." Aku tertawa, tapi air mata sudah mengalir. "Aku akan baik-baik saja. Dan kamu akan sembuh. Kamu akan sekolah. Kamu akan jadi dokter. Dan kamu akan menyelamatkan orang lain, seperti yang kau alami." Ia menatapku. "Terima kasih Kak Raras, untuk menjadi keluarga saya." Aku memeluknya erat. Lalu, aku berdiri, menatap Joko. "Jaga mereka," bisikku. Ia mengangguk. "Saya akan jaga kita." Operasi berlangsung selama 6 jam. Saat aku bangun, dunia terasa kabur. Tapi yang pertama kulihat adalah wajah Joko, duduk di samping ranjang. Tangannya memegang tanganku. "Bagaimana? Bagus?" bisikku. Ia tersenyum. "Operasinya sukses. Ginjalmu berfungsi sempurna di tubuhnya. Dokter bilang, ia akan pulih perlahan. Tapi, ia akan hidup." Aku menutup mata. Air mata mengalir di pelipis. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena cinta. Karena akhirnya, aku melakukan sesuatu yang benar. Bukan untuk dunia, tapi untuk hati. 2 minggu kemudian, aku sudah bisa berjalan pelan. Badanku masih lemah, tapi semangatku lebih kuat dari sebelumnya. Rumah sakit memberi izin pulang, tapi sebelum itu aku memanggil semua orang ke ruang pertemuan kecil di rumah sakit. Aku sudah menyiapkan sesuatu. "Ada yang ingin saya sampaikan," kataku. Duduk di kursi roda, didampingi Joko. "Setelah operasi ini, saya menyadari satu hal. Rumahku selama ini terlalu besar, terlalu sunyi, penuh dengan barang, tapi kosong dari cinta." Aku menatap mereka satu persatu. Saya tidak ingin pulang ke rumah itu sendirian lagi. Saya ingin pulang bersama keluarga saya. Siti menahan napas. Bagus memandangku tak percaya. Joko menatapku dengan mata yang dalam. "Jadi, saya ingin mengundang kalian semua, Joko, Siti, Bagus, dan Eyang Pramana, untuk tinggal bersamaku. Di rumahku. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai keluarga." Aku mengambil amplop dari tas. Di dalamnya ada salinan surat resmi. Saya sudah urus semuanya. Rumah itu sekarang atas nama keluarga Santoso Wijayanti. Saya juga sudah daftarkan kalian sebagai ahli waris bersama. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya ingin kalian tahu. Ini bukan rumah saya, ini rumah kita. Joko terdiam, lama. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk. Bahunya bergetar. "Bu Raras," suaranya serak. "Saya tidak bisa menerima ini terlalu besar. Aku tidak menawarkan uang," kataku tegas. "Aku menawarkan rumah. Dan rumah tidak butuh uang. Rumah butuh hati. Dan hatiku sudah penuh dengan kalian." Siti menangis. Ia memeluk Joko. "Kak, kita pulang?" Joko menatapku. "Pulang? Kemana?" "Pulang ke rumah," kataku. "Rumah yang kita bangun bersama. Rumah yang tidak dibangun dari batu, tapi dari pengampunan, dari rasa, dari cinta." Lama, tidak ada yang bicara. Lalu, pelan-pelan, Joko mengangguk. "Kalau ini yang ibu mau, saya terima. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Jangan pernah sebut saya ayah hanya karena rumah ini. Panggil saya ayah karena ibu benar-benar merasa saya ayah." Aku menatapnya. "Aku memanggilmu ayah karena kau yang mengajari aku arti kasih. Karena kau yang menjaga Eyang saat aku pergi. Karena kau yang tetap setia saat aku menghina. Dan karena aku mencintaimu seperti anak mencintai ayahnya." Ia menangis. Kali ini,
terisak. Ia memelukku erat. Pertama kalinya. Pelukan ayah dan anak yang lahir bukan dari darah, tapi dari pilihan. Dan di tengah ruangan itu, dengan sinar matahari sore yang hangat masuk lewat jendela, aku merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan. Keluarga. Bukan karena lahir dari rahim yang sama, tapi karena tumbuh dari rasa yang sama. Karena saling memilih. Karena saling memaafkan. Karena saling mencintai. Beberapa hari kemudian kami pulang. Mobil ambulans membawa Eyang dan Bagus. Siti membawa tas kecil berisi buku dan baju. Joko membawa peti kayu usang, berisi foto lama, surat dari desa, dan dompet yang selama ini menyimpan foto Eyang dan aku. Saat tiba di rumah, aku membuka pintu depan. Aku tidak masuk duluan. Aku mundur selangkah. Silakan, kataku, menunjuk ke dalam. Ini rumah kalian. Joko menatapku. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Ia memegang tangan Eyang, membantunya masuk. Siti dan Bagus mengikut. Aku berdiri. Odiambang menatap mereka yang kini menjadi keluargaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tuan rumah. Aku merasa seperti anak yang akhirnya pulang. 1 tahun telah berlalu. Hari ini, langit Jakarta cerah. Angin pagi menyapu daun-daun palem di taman depan rumah. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara. Suara Siti yang sedang menyiapkan sarapan. Suara Bagus yang tertawa keras menonton. Siaran ulang pertandingan bola. Suara Eyang yang bersenandung lagu kuno dari masa mudanya. Dan suara Joko, ayah, yang sedang menyapu halaman, sambil sesekali menyapa tukang sayur yang lewat. Aku duduk di teras, menyeruput teh jahe hangat. Ginjalku yang tersisa bekerja dengan baik. Tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Tapi yang paling kuat bukan fisik, melainkan hatiku. Aku bukan lagi CEO yang takut menangis. Aku adalah seorang cucu, seorang kakak, seorang anak, seorang manusia. Pagi ini, aku ingin melihat sesuatu. Aku masuk ke ruang keamanan kecil, ruangan yang dulu hanya kugunakan untuk memantau aset dan staf. Kini, layar-layar besar tidak lagi menunjukkan gerakan pencuri atau kebocoran keamanan. Ia menunjukkan kehidupan. Aku duduk di depan monitor utama. Kursor bergerak pelan. Klik. Aku membuka folder arsip. CCTV. Hari ini. Layar hidup. Kamera depan menunjukkan Joko sedang membantu Eyang turun dari mobil. Ia memegang lengannya dengan hati-hati, seolah memegang barang paling berharga di dunia. Eyang tersenyum, menepuk bahu Joko. Kamu selalu pelan Joko, tapi aku suka. Lalu, pintu rumah terbuka. Aku sendiri keluar, dengan celemek di dada, rambut diikat asal, wajah tanpa riasan. Aku membukakan pintu lebar-lebar. Masuk, ayah. Sarapan sudah siap. Joko tersenyum. Iya, Bu. Kak Raras. Kami tertawa. Kamera dapur menunjukkan Siti. Mengaduk bubur. Bagus masuk membawa buku pelajaran. Kak, tolong bacain esai aku. Besok presentasi di kampus. Siti mengangguk. Tentu. Tapi setelah makan, ya? Kamera ruang keluarga menangkap Eyang duduk di kursi favoritnya, membaca koran. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia membaca keras-keras, sambil sesekali bertanya pada Bagus. Apa arti kata ini, nak? Dan di layar terakhir, kamera teras, kami semua duduk di meja makan besar, makan bersama, tertawa, berebut sambal, saling menyuapi, seperti keluarga sungguhan. Aku menatap layar, lama. Lalu, perlahan, air mataku jatuh. Karena aku tahu, rekaman ini berbeda dari yang dulu. Aku membuka folder, lain. CCTV, 1 tahun lalu, layar berganti. Kamera depan menunjukkan mobil hitam berhenti. Joko keluar, wajah cemas. Aku membuka pintu belakang, marah. Kamu terlambat. 5 menit, kita akan ketinggalan meeting. Joko menjelaskan. Tapi Bu, mau ada nenek jatuh. Kita bukan ambulans. Aku akan naik taksi. Aku melihat diriku sendiri keluar, membanting pintu. Joko duduk di mobil, kepala menunduk. Hancur. Aku menutup mata. Adegan itu terasa seperti pisau yang menusuk ulang. Tapi kali ini, gak ada rasa malu yang membakar, hanya rasa syukur yang dalam, karena 5 menit itu
adalah awal dari segalanya. 5 menit yang membuatku memecat Joko. 5 menit yang membuatku melihat rekaman CCTV. 5 menit yang membawaku ke panti jompo. 5 menit yang mengungkap bahwa Eyang dirawat oleh orang yang kuhina. 5 menit yang menghancurkan tembok di hatiku. Dan dari 5 menit itulah hidupku benar-benar dimulai. Aku menutup laptop, keluar dari ruang keamanan, masuk ke ruang keluarga. Semua menatapku. Ada apa, Kak Raras? Tanya Siti. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, cuma ingin duduk bersama kalian. Joko menggeser kursi. Sini, di sebelah saya. Aku duduk. Ia menepuk tanganku. Kamu terlihat bahagia hari ini. Aku menatap mereka semua. Karena aku memang bahagia. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena aku punya keluarga. Bagus tertawa. Kakak dulu bilang, waktu adalah uang. Sekarang, aku tersenyum. Sekarang aku tahu, waktu adalah cinta. Dan cinta tidak pernah terlambat. Eyang mengangkat cangkir tehnya. Kalau begitu, untuk waktu yang tidak pernah terlambat, kami semua mengangkat cangkir. Tertawa. Bersulang. Malam itu, aku kembali ke monitor. Tapi kali ini, aku tidak menonton rekaman masa lalu. Aku menyalakan kamera langsung. Aku duduk di depan layar, merekam video singkat. Untuk siapapun yang pernah merasa terlambat, yang pernah merasa gagal, yang pernah menghina atau dihina. Dengarlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali. Tidak pernah ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan. Karena cinta selalu memberi kesempatan kedua. Aku dulu CEO yang angkuh. Aku memecat sopirku karena 5 menit. Tapi 5 menit itulah yang menyelamatkanku. Hari ini, aku bukan lagi CEO yang sempurna. Tapi aku manusia yang utuh. Dan rumahku, bukan dari marmer atau kaca. Tapi dari rasa. Dari rasa yang akhirnya kumiliki. Dan akhirnya kubagikan. Aku menutup video. Tidak untuk diunggah. Tidak untuk viral. Tapi untuk diriku sendiri. Sebagai pengingat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Udara segar. Aku berjalan ke taman belakang. Di sana, di bawah pohon mangga, yang baru kita tanam, berdiri sebuah batu kecil. Di atasnya, ukiran kayu sederhana. Di sini, 5 menit menjadi selamanya. Aku duduk di bawahnya, menatap langit, mendengar suara rumah yang mulai bangun, dan aku tersenyum. Karena aku tahu, hidupku tidak dimulai saat aku menjadi CEO, ia dimulai saat aku belajar menjadi manusia.